You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Selesai. Oke, pada pertemuan pertama di pembelajaran matematika wajib kelas 10 tentunya bersama Miss Winda ya. Pada materi yang pertama ini kita akan bahas persamaan nilai mutlak. Nah, namun kali ini kita bahas sedikit saja tentang persamaan nilai mutlak ini. Nanti pada pertemuan yang kedua akan kita bahas lebih dalam lagi terkait juga persamaan nilai mutlak. Langsung saja, di sini Miss ada sebuah gambar anggota pramuka terlihat ya. Kalau berbicara tentang pramuka tentu erat kaitannya dengan baris berbaris atau PBB. Nah, apa sih hubungannya antara persamaan nilai mutlak dengan anggota pramuka? Kita lihat di sini sedikit ilustrasi dari anggota pramuka. Anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang, 3 langkah ke depan lagi, dan 2 langkah ke belakang. Dari permasalahan ini kita lihat berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir. Kemudian di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam, berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat pada garis bilangan. Tadi di awal dinyatakan posisi diam. Posisi diam kita misalkan dengan di titik 0. Kemudian langkah ke depan kita anggap ke depan itu ke arah positif. Kemudian ke belakang itu ke arah negatif atau sebelah kiri dari 0. Nah, banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir. Kalau kita tidak memperhatikan arahnya, baik dia ke arah positif maupun ke arah negatif, jumlahnya adalah 11 langkah. Kemudian kalau kita memperhatikan arahnya dari gambar ini, dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka tersebut pada angka 1 atau negatif 1. Hasil ini didapatkan dari bentuk penjumlahan. Ketika kita memperhatikan arah, berarti 2 langkah ke depan dia bernilai positif, kemudian ditambah 4 langkah ke belakang ke arah negatif, dia bernilai negatif 4, ditambah 3, ditambah negatif 2, hasilnya 1 langkah ke belakang yang artinya di posisi negatif 1. Nah, satu catatan di sini,
Sambil memahami ilustrasi dari langkah anggota pramuka ini, di antara dua poin ini, sebutkan mana yang dikatakan ada hubungannya dengan nilai mutlak. Jelaskan alasannya ya. Oke, dari catatan yang tadi nanti akan dikerjakan bersamaan dengan latihan setelah pembahasan kita pada kali ini. Nah, konsep nilai mutlak. Kita misalkan pertama, mutlak dari 2 sama dengan 2, mutlak dari negatif 4 sama dengan 4, mutlak dari 2 kurang 7. Kita jumlahkan terlebih dahulu karena ini 2 dengan 7 sejenis. 2 dikurang 7 negatif 5, mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Nah, dari beberapa contoh ini semoga menambahkan lebih memahami ilustrasi yang tadi untuk menjawab notnya tadi. Oke. Adapun definisi dari nilai mutlak, mutlak dari X sama dengan X positif jika X lebih sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari 0. Kita misalkan mutlak dari negatif 2, kita tahu bahwa negatif 2 itu bernilai negatif dalam artian sebelah kiri dari 0. Nah, berarti dia X kurang dari 0. Negatif dikali negatif 2 sama dengan 2. Jadi mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2. Mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Nah, dari definisi ini kita misalkan sesuatu di dalam tanda mutlak atau mutlak dari sesuatu atau mutlak dari apapun yang di dalam tanda mutlak itu sesuatu yang bernilai positif jika X lebih sama dengan 0. Kemudian negatif sesuatu jika X kurang dari 0. Seperti contoh kita misalkan mutlak dari X tambah 2. Sesuatunya berarti X tambah 2. X tambah 2 jika X tambah 2 lebih sama dengan 0. Nah, kenapa di sini tiba-tiba kok X lebih sama dengan min 2 atau negatif 2? Kita jabarkan ini kedua ruasnya, ruas kiri, kemudian ruas kanan, kita tambah dengan negatif 2. Oke. 2 ditambah negatif 2 artinya 2 dikurang 2 tentu sama dengan 0. X ditambah 0, tentu 0-nya tidak perlu kita tulis di sini. X lebih sama dengan 0 ditambah negatif 2, berarti 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian negatif X tambah 2 jika X tambah 2 kurang dari 0. Sama seperti yang tadi, kedua ruas kita tambah dengan negatif 2 supaya 2 di sini 0. Berarti X kurang dari negatif 2. Nah, catatan lagi, nilai mutlak itu selalu positif hasilnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Mutlak dari X kurang 3 sama dengan 4. Yang ditanya di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Sesuai dengan definisi tadi, sesuatunya di sini berarti adalah X kurang 3. Maka X kurang 3 jika X kurang 3 lebih sama dengan 0. Kita jabarkan di sini X lebih sama dengan dari 3. Dari mana datangnya 3? Tentu kedua ruas ini kita tambahkan dengan 3. Kemudian negatif
X kurang 3 jika X kurang 3 kurang dari 0, maka X kurang dari 3. Nah, dari dua hasil dari definisi ini, pertama yang bernilai positif, X lebih sama dengan 3 yang arah ke kanan, kemudian X kurang dari 3. Himpunan penyelesaiannya di titik berapa? Pertama untuk X lebih sama dengan 3. X kurang 3 sama dengan 4. Ini dari persamaannya tadi. Kita jabarkan X sama dengan ini, artinya tadi kedua ruas kita tambahkan 4 ya. Jadi 4 ditambah 3, ini juga negatif 3 ditambah 3, 0. Langsung saja X sama dengan 7. Nah, 7 itu apakah benar nilainya lebih dari atau sama dengan 3? Benar ya, karena X itu bernilai X sama dengan 7 di sini bernilai positif dan lebih besar atau lebih lagi nilainya daripada 3. Berarti dia termasuk himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak ini. Kemudian untuk X kurang dari 3, ini tadi yang kita ambil, berarti negatif X kurang 3 sama dengan 4. Ini kalau tanda kurung seperti ini, artinya kita kalikan tandanya ke dalam tanda mutlak tadi. Negatif kali X, negatif X, negatif dikali negatif, positif 3. Kemudian ini 4-nya sama, ini sama lagi, kedua ruas kita kurangi dengan atau kita tambah dengan negatif 3. Negatif X sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian X sama dengan negatif 1. Dari mana? Kedua ruas ini bagaimana supaya ini negatifnya jadi positif? Kedua ruas sama-sama dibagi dengan negatif 1, karena di sini kan koefisiennya negatif 1. Negatif bagi negatif tentunya positif. Oke, semoga bisa dipahami. Tentu himpunan penyelesaiannya. Nah, negatif 1 ini apa benar kecil atau kurang dari 3 nilainya? Ya, benar. Ini merupakan nilainya kurang dari 3, berarti termasuk himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 7 dengan negatif 1. Lanjut contoh yang kedua. Mutlak dari 2. Oke, ulang lagi. 2 dikali mutlak 3x kurang 8 sama dengan 10. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Yang di luar tanda mutlak bisa kita jabarkan terlebih dahulu. Kedua ruas ini sama-sama kita bagi dengan 2. Tentu 10 dibagi 2 5, 2 dibagi 2 di sini 1. Bisa mutlak dari 3x kurang 8 sama dengan 5. Yang di dalam tanda mutlak sama seperti contohnya tadi, sesuai dengan definisi. 3x kurang 8 jika 3x kurang 8 lebih atau sama dengan 0. X-nya lebih sama dengan 8/3. Nanti jabarkan juga di buku catatannya masing-masing ya. Kenapa ini bisa 8/3? Ini negatif 8. Bagaimana supaya negatif 8 itu menjadi 0? Kedua ruasnya kita tambahkan dengan 8. Nah, ini kenapa bisa jadi negatif? Kenapa bisa menjadi X? Itu kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 3. Oke, 3/3 itu sama dengan 1, variabelnya X
di ruas kanan 8 dibagi 3, 8/3. Kemudian untuk yang negatif, 3x kurang 8. Jika 3x kurang 8 kurang dari 0, x kurang dari 8/3. Nah, kita jabarkan seperti yang contoh soal nomor 1 tadi. Untuk x lebih sama dengan 8/3. 3x kurang 8 sama dengan 5. Jabarkan, kita cari nilai x-nya sama dengan 13/3. Nah, uji kembali, apakah benar 13/3 ini nilainya lebih atau sama dengan 8/3? Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Nah, kemudian untuk yang x kurang dari 8/3, kita jabarkan, ini menjadi x sama dengan 1 negatif 3 dibagi negatif 3, atau dalam artian kedua ruasnya sama-sama kita bagi negatif 3. Nah, apakah benar 1 ini kurang dari 8/3? Kalau benar berarti juga termasuk himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 13/3 dan 1. Oke, nanti dipahami kembali. Semoga bisa dimengerti. Nah, sampai ke 2 contoh soal ini. Lanjut untuk latihan Ananda semua. Ini ada 2 soal. Nanti dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.